Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Langsung saja ya guys, saya akan berbagi tentang manfaat garam krosok. Ini garam krosok ya guys. Jadi manfaat garam krosok ini sangat berguna sekali untuk menetralisir energi negatif yang ada di sekitaran rumah, di sekitaran toko, sekitaran dekat kita atau di badan kita, seperti itu ya. Misalkan kita satu contoh, kita habis berpetualang dari tempat yang angker, tempat energinya sangat negatif sekali, seperti satu contoh kayak kemarin saya habis tadi ya, bukan kemarin, ini barusan saja. Ini saya habis petualangan dari satu tempat yang angker, yang itu tempatnya sangat negatif. Jadi ini untuk menetralisir badan-badan yang kena vibrasinya energi-energi negatif ya. Jadi kita misalkan habis berpetualang ya, dari tempat wingit yang angker, yang banyak energi negatifnya, sebaiknya kita dari luar, kita jangan masuk dulu ke rumah. Misalkan kita istirahat di warung berapa menit, minimal 30 menit atau setengah jam ya, atau 10 menit. Nanti di situ kita buang energi negatifnya semua dengan kalau orang spiritual atau supernatural pasti tahu, di baca doa-doa atau dihajar dengan cakra atau rudal supaya energi negatif yang di dalam tubuh itu hilang semua, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita masuk pulang terus ke rumah. Sampai di rumah kita jangan masuk dulu, kita langsung sebelum masuk kita baca doa. Setelah itu kita uluk salam, baca doa. Setelah itu kita baru masuk dengan kaki kanan. Itu tata cara seperti itu, karena kalau dari manapun tempat energi negatif itu bisa ngikut, percaya nggak percaya, seperti itu guys. Jadi tata caranya gimana? Ya ini garam krosok seperti ini. Nanti kita bacain doa seperti itu ya. Dibacain doanya gimana? Ya dibaca doa surat Al-Fatihah, Al-Falaq, Anas, dan ayat kursi. Dibaca berapa kali? Dibaca 7 kali semuanya ya. Nanti 7 kali, terus ditiupkan ke garam krosoknya ini. Setelah itu nanti kita garam krosoknya itu dicampur dengan air buat mandi. Ini segini, misalkan ini segini, diambil aja segenggam kayak gini, apa 2 genggam nggak masalah, yang penting udah ada garam krosoknya. Dicampur ke situ, ke airnya, ke bak. Nah setelah itu kita buat mandi guys. Nah kayak gitu ya, untuk menghilangi energi-energi negatif yang menempel di dalam tubuh, seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya sendiri, kalau misalkan dari mana-manapun kita, misalkan pulang kita mandi dengan air kembang, itu kalau menurut saya yang saya pelajarin itu tidak baik. Tidak baiknya gimana? Kalau mandi dengan air kembang, bukannya energi negatif keluar, itu malah pada masuk guys. Jadi ya, kalau air kembang untuk mandi, untuk supaya kita menangkal energi negatif, menghilang energi negatif, membuang kesialan, itu kalau menurut saya itu tidak benar. Karena bunga itu disukain oleh sebaliknya, kalau bunga itu disukain oleh bangsa para lembut, yaitu bangsa jin. Istilah mau jin fasik, mau jin Islam, mau jin apapun suka. Apalagi jin fasik kayak gitu sangat suka banget, apalagi dibacain mantra. Nah perbedaannya mantra dengan doa gimana? Kalau mantra itu bahasanya bahasa Jawa, kalau doa itu dari bacaan Al-Quran ya, seperti itu. Kalau mantra ibaratnya seperti ini, satu contoh, nyating sun kawulo ngane-ngane. Nah ibaratnya, nah itu satu contoh mantra. Seperti lingsir wengi sapi turu bisa nindro. Nah itu juga mantra, seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya ya seperti itu. Jadi mantra itu
dengan doa itu sangat beda jauh seperti itu ya. Kalau doa itu dari Al-Qur'an, dari Allah seperti itu. Kalau mantra itu ciptaan para pujangga atau para empuk-empuk seperti itu ya. Makanya itu, jadi kalau yang bagus untuk menetralisir energi negatif itu satu garam krosok, dan kedua daun itu daun kelor, kalau enggak daun bidara ya. Kalau selain bidara ada lagi daun godong serep, itu sangat jarang ya. Godong serep itu sangat jarang. Dan yang bagusnya lagi yaitu cuman garam krosok kayak gini ya. Ya kita itu aja. Salam dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen guys. Ini ilmu guys, silakan diterapin. Jangan memakai bunga ya. Kalau memakai bunga itu bukannya itu ngilangin energi negatif, malah memasukkan cincin ke dalam tubuh. Itu seperti itu. Itu kalau sepemahaman saya, sepengetahuan saya seperti itu. Makanya saya sangat hindari untuk pakai bunga-bungaan itu ya. Itu karena disukain oleh bangsa jin. Kalau ini enggak disukain. Ada lagi yang sangat enggak disukain itu benglek sama dringo. Itu juga sangat bagus, sangat dibenci sama bangsa jin, jin fasik, terutama jin ketombe itu sangat benci sama dringo, sama benglek itu. Karena kenapa bangsa jin kok kayak gitu nggak suka? Di barat kayak kita kan manusia juga ada suka bau-bauan seperti bau bangkai, tikus. Kita suka nggak suka. Kalau kita misalkan bau bangkai tikus, misalkan di jus diminum orang, apa orangnya kuat? Pasti plenger. Nah, ibaratnya seperti itu. Demit pun kayak gitu. Jadi yang di bau-bau mereka nggak suka ya seperti itu. Ya seperti daun bidara, garam, benglek, sama dringo seperti itu ya. Masih banyak yang lainnya lagi guys. Itu cukup segitu aja ya. Salam dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ini ilmu sangat bermanfaat. Silakan diterapin. Jangan lupa selalu berdoa, istiqomah, terus jalan lurus, jangan berbelok-belok. Kalau yang lurus itu artinya selalu ingat Allah, selalu pasrah dengan Allah. Itu artinya jalan lurus, bukan berarti nyuruh ini nyuruh itu ya. Selain Allah boleh nyuruh, selain Allah tapi nyuruh manusia, jangan nyuruh bangsa jin. Itu kalau sepemahaman saya. Oke, salam dari saya Jaka Baruna. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.